Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik sahabat syiar dimanapun Anda berada, karena memang banyaknya pertanyaan kepada saya tentang sesosok Hasyim Bahadur, insya Allah tayangan ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat sekalian tentang sosok Hasyim Bahadur. Memang apa yang saya ceritakan tentang Hasyim Bahadur belum dikatakan sangat lengkap, tetapi sedikit banyaknya kita mungkin lebih mengenal sosok Hasyim Bahadur dan bagaimana beliau bisa menempati lokasi di ujung kulon. Mudah-mudahan tayangan ini sedikit banyaknya menjawab pertanyaan sahabat sekalian yang ingin tahu tentang Hasyim Bahadur. Kalau rapat dengan Hasyim Bahadur masuk ke dimensi jin atau melalui ilmu jarak jauh? Ini nggak bisa saya ceritakan karena ini masalah pribadi. Iya, tentang Hasyim Bahadur. Banyak yang penasaran Pak Ustadz Tentang Hasyim Bahadur, Hasyim Bahadur, baik secara japri maupun ditanya di grup. Karena dia bilang kalau tanya masalah itu nggak bisa. Hasyim Bahadur. Iya. Oke. Cerita aja ya. Kalau berkenan ya nggak apa-apa Pak Ustadz. Kayaknya sih emang Karena banyak sekali yang nanya. karena begini sih, cerita-cerita gaib begini itu aneh khawatir tuh menimbulkan fitnah gitu loh bagi orang-orang yang memang nggak paham tentang cerita-cerita gaib, cerita-cerita yang bersumber dari alam gaib gitu loh. Aneh cerita dari awal ya. Karena sih kalau kemarin kalau mau ceritanya jelas ke rumah syiar aja nih gitu. Ah ya betul sih sebenarnya. Karena kalau gini kan pasti yang nonton memang pasti akan dari kalangan yang banyak. Gimana Ndra? Cerita nggak Hasyim Bahadur? Itu juga nggak tahu dia. Cerita. masuk. Siap, Siap. Bang Hendra. Saya rasa yang nonton juga udah mulai pintar loh. Udah mulai pinter. Oke lah. Gaskan. Iya. Jadi Hasyim Bahadur itu merupakan salah satu utusan perwakilan kerajaan Laut Merah di tanah Jawa ini. Tugasnya itu sebenarnya simpel. Dari sejak penyebaran Islam di tanah Jawa yang diawali dari abad ke-9 itu, sebenarnya memang ini berkaitan dengan sejarah umat Islam. Masuknya Islam di tanah Jawa yang dibawa kaum muslim pensiar agama yang berasal dari India. Jadi awal-awal itu banyaknya dari India, tapi bukan Gujarat ya, dari India. Mereka pedagang dari keturunan tertentu lah gitu. Nah dalam fase itu sekitar abad, kalau nggak salah sih antara 10 dan 11 itu memang terjadi perluasan wilayah selatan yang dipimpin oleh Baruna, Sang Hyang Baruna. Dan Sang Hyang Baruna ini bukan berkaitan dengan agama tertentu, Dewa Baruna dan lain sebagainya. Dia menamakan diri seperti itu. Cuman yang setahu saya dan istilahnya pernah interaksi secara langsung, dia itu kelaminnya laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan mungkin namanya Barunawati. Masya Allah. Sang Hyang Barunawati. Kalau nggak baru nih ya. Baruni. Iya. Dia waktu itu berekspansi dan memerintahkan kepada Nyi Roro Kidul untuk membuka perluasan dari tanah Jawa menuju pesisir selatan atau pesisir barat Pulau Sumatera. Gitu. Nah, posisi kekuasaan kerajaan Laut Merah itu sudah masuk ke wilayah Aceh pada waktu itu. Karena banyaknya kaum muslimin di Aceh menyeberang ke Padang yang dibawa oleh kaum Pagaruyung, kaum Pagaruyung pada waktu itu yang memang muslim dan mencoba mensyiarkan Islam di tanah Sumatera. Dan ini secara peta politik sangat merugikan ketika
pengaruh selatan ini mencapai Aceh. Karena strategi mereka, utaranya Aceh itu kan Laut India yang dikuasai oleh beberapa Sanghyang juga. Kalau nggak salah namanya Naga Merah ya, kalau yang di sana itu. Itu kalau sampai tembus ujung Aceh sampai ke India, maka pengaruh Laut Merah yang ada di sebelah timur mereka nggak bisa ekspansi masuk ke Asia. Jalur itu terputus, terpotong. Karena garis gitu ya. Nah, karena garis. Batas. Ini Anda nggak persiapan sih, jadi nggak bisa menjelaskan secara historisnya itu. Historisnya. Sehingga mau nggak mau, Laut Merah harus mengadakan pertempuran atau menghalau penyebaran pengaruh selatan di Jawa. Sehingga mereka dicegat di Laut Bengkulu. Gitu. Dan kebetulan panglima yang diutus oleh Laut Merah adalah Hasim Bahadur. Waktu itu Hasim Bahadur belum masuk ke tanah Sunda, ke alas Ujung Kulon. Dia belum. Dia masih asli sana gitu. Bertempurlah mereka. Termasuk dengan Nyi Roro Kidul. Bertempur. Di saat itu ada satu kesempatan Hasim Bahadur itu bisa membunuh Nyi Roro Kidul. Tetapi diselamatkan oleh Baruna. Tarik lagi. Sehingga pasukannya mundur. Akhirnya untuk memata-matai pergerakan mereka, Hasim Bahadur ini mengutus salah satu anak muridnya, anak buahnya itu untuk menancapkan kaki di Gunung Krakatau. Awalnya itu bukan di Ujung Kulon, tapi di Krakatau. Menancapkan bendera-bendera di sana. Selang 100 tahun, kalau nggak salah abad ke-11 atau abad ke-12, terjadi peperangan besar di Krakatau. Yang membuat kocar-kacir tentara Laut Merah. Termasuk ditangkapnya penguasa Krakatau pada waktu itu. Ya, tangkap. Sehingga Hasim Bahadur mau nggak mau harus turun tangan. Terjadilah peperangan di Laut Selatan Sunda, tanah Sunda. Sampai ke Pangandaran waktu itu penyerangannya. Masya Allah. Diserang terus. Dan terdesak terus itu. Baruna terdesak terus. Karena memang ini udah perang besar. Gitu. Sehingga dapat perintah dari Raja Laut Merah yang namanya Syekh Yusuf pada waktu itu untuk mundur, nggak usah serang sampai ke Jogja. Karena kedatangan Laut Merah itu bukan untuk menguasai wilayah selatan, tetapi untuk sekedar memberikan satu tekanan. Warning. Jangan macam-macam dengan kita. Kita bisa menguasai selatannya Jawa. Gitu. Sehingga begitu mau masuk wilayah Cilacap, kita mundur. Pasukan Laut Merah. Dan menancapkan kakinya Hasim Bahadur langsung dapat tugas dari Syekh Yusuf untuk membuat sebuah kerajaan kecil yang namanya itu 1000 masjid di Ujung Kulon sampai sekarang. Masya Allah. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dalam peperangan di selatan Sunda, waktu penyerangan di Krakatau, Raja Krakatau itu ditangkap dan ada simbol-simbol Laut Merah itu disita, bukan disita, ditawan dan diambil oleh mereka. Dan itu melalui proses pencarian yang sangat lama. Sehingga Laut Merah mengetahui titik di mana Raja Krakatau itu ditangkap. Dan juga perbendaharaan Laut Merah disembunyikan. Nah, pada waktu itu dalam rapat 42 gunung sepulau Jawa, pada waktu itu kita punya misi untuk menyelamatkan Raja Krakatau. Kalau namanya Anda nggak bisa sebut. Iya, internal aja itu. Nanti kecuali kita lagi mau liputan di Krakatau. Gitu. Ada satu titik yang kita mencurigai, disitulah disembunyikannya. Jadi setelah kurang lebih 800 tahun baru ketahuan itu. Disembunyikannya di mana? Di wilayah Sunda. Sehingga begitu dapat informasi dari Laut Merah tentang Laut Merah juga punya kepentingan karena untuk mengambil kembali perbendaharaan yang dicuri sama mereka, termasuk beberapa pusaka, beberapa bendera dan lain sebagainya.
Kumpullah kita waktu itu 42 raja gunung di Pulau Jawa, sepulau Jawa. Jadi dari utusan Gunung Salak datang, utusan Gunung Cermek datang. Hanya beberapa gunung besar aja yang nggak mengirimkan utusannya karena dikuasai oleh bukan jin muslim. Seperti Semeru, Bromo, Kawi. Itu pemimpinnya bukan jin muslim, jadi mereka nggak ikut pada waktu itu. Sehingga diputuskan pada waktu itu Eyang Sapu Jagat yang memimpin memimpin ekspedisi itu. Jadi Eyang Sapu Jagat itu memimpin untuk mengambil kembali sekaligus membebaskan tawanan yang mereka curi. Seperti itu. Dan disitulah saya berjumpa dengan Eyang Sapu Jagat atau Sapu Angin tahun 2004. Masya Allah, 2004. Iya. Dan di situ pula saya kenal sama namanya Eyang Lawu. Ini juga yang masih tanda tanya. Sebenarnya ini off the record tapi nggak apa-apa karena saya juga nggak meyakini. Eyang Lawu itu cerita tentang jati dirinya dia. Kalau dia dimuslimkan oleh Sunan Giri. Dan dia nyebut aneh masih keturunan Sunan Giri. Walaupun aneh nggak percaya 100%. Tapi Eyang Lawu ada ngomong seperti itu. Cuma aneh bilang nggak seperti itu. Aneh dari Yaman. Aneh bilang aneh Bawazir. Keturunan aneh bukan dari Sunan Giri. Cuman di akhir-akhir aneh baru tahu kalau Sunan Giri juga asalnya dari Yaman. Syekh Maulana Ishaq. Tapi wallahu alam semuanya. Aneh nggak mau otak aneh itu terkotak dengan informasi seperti itu. Karena nggak bisa ditelusuri. Hal seperti itu tuh nggak bisa. Gitu dari jalur bapak dari jalur ini. Gitu. Di situ aneh ketemu Sapu Angin, ketemu Eyang Lawu. Gitu. Kalau Aki, aneh rasa aneh ketemu, cuman belum kenal pada waktu itu. Oh, ada ya. Nah, muka Cuman aneh rasa sih Aki kenal aneh. Karena pertemuan itu. Aneh orangnya pundung. Lagi cengengir aja, Pak. Cuman kan belum kenal namanya tahun 2004. Berarti sombong dong, Pak. Hah? Berarti sombong dong. Mancing-mancing. Gak seperti lente. Makanya waktu liputan di Bogor mungkin dia ngeliat aneh, ini kan yang kemarin dulu ikut ngumpul. Makanya dia mencoba berinteraksi. Seperti itu. Bukan interaksi ya, meneliti lah perjalanan aneh kayak gimana. Dan kebetulan Laut Merah itu nugasin aneh untuk ikut dalam ekspedisi itu. Dan alhamdulillah semuanya bisa kita rebut kembali. Jadi Hasim Bahadur sejak ratusan tahun yang lalu langsung megang di wilayah ujung kulon. Gitu. Karena namanya itu sangat ditakuti di selatan. Kalau bukan perintah dari Syekh Yusuf, mungkin selatan Jogja udah dikuasai Laut Merah. Gempur Pak Ustadz. Tapi misi kita waktu itu bukan untuk menguasai, tapi sekedar ngasih warning lah kekuatan kita itu seperti itu. Sehingga mereka jangan sampai nyebrang lagi ke Sumatera. Karena dari peta politik itu memang sangat strategis kalau misalnya selatan Sumatera ini dikuasai sama mereka. Wah, itu strategis benar. Dari Laut Merah udah nggak akan bisa tembus ke wilayah Asia. Terutama di Malaka, terutama di Aceh bagian timur, itu nggak bisa. Padahal dulu itu termasuk jalur kita itu. Masuk ke selat, Selat Malaka. Itu termasuk base camp di Selat Malaka. Dan kita punya di Malaysia ini, punya base camp juga yang namanya Negeri Sembilan. Itu base camp dari Laut Merah. Terus ada satu lagi lokasi di dekat Terengganu, di pantai timurnya Malaysia. Itu juga ada pos Laut Merah di situ. Masya Allah. Anda pernah datang juga sekali ke sana. Gitu. Karena apa di timurnya Malaysia itu penguasanya itu naga biru. Gitu. Dan ya kita mencoba menyelamatkan wilayah pesisir Malaysia. Kalau di atasnya itu sudah terkena, itu wilayah Vietnam ini segala macam udah dikuasai sama mereka. Gitu. Jadi makanya kulturnya itu seperti itu, susah untuk dirubah dari zaman dulu. Tapi Melayu ini alhamdulillah bisa tembus gitu loh. Dengan dukungan para wali pensiar agama di wilayah Asia ini. Seperti itu. Jadi pergerakan mereka, manusia dalam penyebaran Islam pun diikuti pergerakan makhluk jin di alam mereka. Gitu, untuk memberantas segala bentuk kedurhakaan lah gitu, penyimpangan gitu. Karena memang
eksistensi mereka dengan kita itu hampir sama. Sosialitanya itu hampir sama. Mereka punya agama, mereka punya keyakinan walaupun mereka lebih banyak yang ateis gitu. Tapi mereka hampir sama dengan kita. Sama-sama makhluk Allah yang diberikan tugas untuk beribadah kepada Allah. Makanya mereka nanti akan mengalami yaumul hisab juga sama kayak manusia. Mereka juga ada surganya, mereka ada nerakanya. Gitu. Di ayat itu ada Allah menciptakan 2 surga, menciptakan 2 neraka. Dibisahin surga manusia sama surga jin. Nerakanya manusia dengan nerakanya jin. Gitu. Tapi ini bisa ketemu nggak? Mau ngapain ketemu reuni ini? Nggak bodor di sana nih kan di alam dunia pengen ketemu jarak gitu kan. Dia di sana ada. Ya kalau ente teringat nanti di surga ente minta sama Allah pasti dikasih. Masya Allah. Ya Allah pengen ketemu Ki Jarot. Selesai maksudnya. Masya Allah. Iya ente Terus kalau ada pertanyaan, Mas. kalau inget tapi ente. Jadi kalau pas rapat 42 gunung itu kan Pak Ustadz sebagai manusia ya. Ada nggak manusia lain yang di sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Masya Allah. Gitu. Siap. Masya Allah. Anda juga nggak tahu apa yang terjadi di nasab, cuman yang jelas seperti itu. Siap. Berarti pemimpin laut merah Syekh Yusuf, Pak. Dulu iya, sekarang udah berganti di abad ke-17. Tadi tetap ada pergantian pemimpin. Ada pergantian khalifah di sana ada. Iya, yang mana juga. Iya. Mereka pada pergantian khalifah. Dan ketika berganti Syekh Yusuf, dia udah kembali menjadi rakyat biasa dia. Masya Allah. Dia kadang kesini juga ke apa? Jumlah. Ujung Kulon. Soalnya. Nemuin Hasim Bahadur gitu. Masya Allah. Dia menjadi jin yang bebas gitu. Udah diganti lagi dengan jabatan yang sekarang. Maaf Pak Ustadz, ada lagi nih pertanyaan. Kalau Pak Ustadz sendiri gitu kan, terus kenapa Pak Ustadz tuh bisa datang atau diundang ke meeting 42 Raja Gunung? Nah, harus tanya ke dia itu. Karena keputusan mereka, bukan keputusan Anda sendiri. Iya, kali. Iya, siap. Saya ceritanya panjang sih kalau Panjang itu. maksudnya. Itu ibaratnya berbicara sisi-sisi yang memang Anda nggak boleh lontarkan. Gitu. Yang pertama bisa membuka pintu peluang kesombongan buat diri Anda kalau Anda Masya cerita. Allah. Gitu. Bisa menjadi riak dan lain sebagainya. Makanya itu nggak boleh Anda buka. Itu khusus buat pribadi aja. Jadi informasi ini memang informasi sebagai bentuk bukan pemberitahuan, cerita aja lah. Seperti itu. Karena banyak hal-hal yang kita nggak ketahui karena keterbatasan ilmu kita. Betul Ustaz. Tapi bagi orang lain mungkin dia paham, tetapi khusus buat ilmu dia sendiri, buat pemahaman dia sendiri seperti itu. Karena dengan Laut Merah itu komitmennya dari tahun 2000. Awal-awalnya itu Pak Ustaz ya. Pengenalan mereka, belajar, mereka datang mengutarakan silsilah dan lain sebagainya. Cuman itu untuk konsumsi aneh pribadi. Orang lain nggak ada yang tahu silsilah aneh. Binnya sampai ke atas. Itu nggak pernah ada yang ngomong karena itu buat konsumsi aneh pribadi. Seperti itu. Karena bahaya kalau dicerita saya turunan ini, saya turunan itu muncul. Takutnya ujubnya aneh muncul, sombongnya muncul. Dan untuk tidak memunculkan itu jalan satu-satunya aneh nggak boleh cerita. Diam gitu. Untuk menutup pintu-pintu rasa-rasa seperti itu. Masya Makanya ini sangat nggak setuju kalau siapapun ngomong ada turunan ini, turunan itu, ada pasti bantah semua. Apa untuk menjaga hati, biar aneh nggak ujub. Seperti itu. Mendingan nggak usah lah, aneh binnya bin Abbas Salim Bawazir, udah. Satu tingkat Pak Ustaz ya. Itu udah jelas. Di akte ada itu. Akte ada. Dari kakak. Udah seperti itu. Insya Allah. Karena untuk menjaga hati juga. Seperti itu. Jadi tentang Hasim Bahadur. Bahadur. Oke, sahabat Syiar. Masya Allah. Tentang Hasim udah cukup belum ya? Cukup Pak Ustaz. Alhamdulillah. Cukup ya? Alhamdulillah. Yang jelas itu udah lengkap bener lah. Itu. Udah urutannya udah dari awal sampai sekarang. Iya. Gitu. Cuma Jadi terkait nasab, Pak Ustadz, maaf. Ya, memang di KANE juga banyak pertanyaan terkait nasab gitu kan. Pengen tahu nasab, pengen tahu siapa, katanya saya keturunan ini, katanya saya itu. Dengan ceritanya Pak Ustadz itu jadi pelajaran buat kita juga bahwa Bagus itu. nggak terlalu nggak penting lah kayak nasab- begitu. nasab kayak gitu. Yang penting bapak ibu kita udah paham, kakek mungkin insya Allah udah paham kan. Cukup gitu.
Kayak gitu penasaran tentang nasab gitu. Ada orang ngomong kita nasabnya ini, itu, wali ini, wali itu. Begitu kita konfirmasi tanya, betul nggak sih kalau saya keturunan wali gitu. Ditanya, dideteksi, iya bener, Anda ini keturunan Sunan Ampel atau Syekh Maulana Malik Ibrahim atau apa terjadi dalam diri kita? Ada kebanggaan nanti. Wah, saya turunan. Sombong maksudnya. Timbul kebanggaan. Mendingan kita nggak usah tahu deh. Masya Yang Allah. tahu kita keturunan kita, bapak ibu kita, kakek kita, udah seperti itu. Betul Pak Ustadz. Daripada kita menyelami turunan ini, ada titisan dari kerajaan Mataram, titisan kerajaan Demak gitu. Wah, yang penting amal soleh ente, yang penting Malah itu. memberikan peluang bagi setan Pak Nah, Ustadz. iya, terutama kita dalam menghalau hati. Betul. Itu yang paling susah. Begitu ada ujub, ada sombong, bisa habis gitu amal ibadah kita karena itu semua. Karena apa yang kita lakukan untuk ketenaran, untuk kesombongan, itu akan menggugurkan kebaikan kita. Karena apa yang kita lakukan itu bukan nggak ikhlas lagi untuk kebaikan karena Allah, Masya Allah. tapi untuk ketenaran kita. Biar dihormati orang, biar di ini orang. Wah gitu. Iya. Wah, keturunan itu, keturunan ini. Oh, teh lalat segitiga. Itu sempat viral juga. Iya, Hendra Sempat tuh punya viral di teh zamannya. Paling gede nih. Bom 3. Iya, makanya Masya Allah. Jadi ya seperti itulah, Masya Allah. Untuk mencari sejarah Kawah Putih, nggak usah kemana-mana, suruh menghubungi Joyo Wiseso. Karena katanya Aki pernah menjabat walaupun sementara PLT kayaknya nih, Raja PLT di sini di Kawah Putih. Makanya saya coba undang dari Wetan ke sini. Tadi Yudo juga nyinggung masalah Kerajaan Laut Merah, Ki. Emang ada hubungannya ini? Sebelum tahu malah itu. Aki bisa cerita? Panjang cerita. Panjang, wis nggak apa-apa. Ada kopi, ini ada kopi kan? Minta kopi dong. Kuwi barang opo? Kopi, minuman, menyehatkan bagi yang doyan. Oke, Ki. Miwiti cerita nih. Ya, sip. Mantap. Rikala semono. Pasukan-pasukan Segara Abang saka kulon kono. Teka ana ing ujung kulon. Apa itu datang ke ujung kulon? Laut Merah, Pasukan Laut Merah. Datang dari ujung kulon ke sini. Nyarno Menyiarkan. panutane Apa? Menyiarkan. manembah ning Gusti Allah. Menyiarkan agama Islam untuk menyembah kepada Gusti Allah. Lalu Ana ing kene Di sini durung ana belum ada. panutan kaya mengkono iku. oh, ajaran itu belum ada di sini ya. Dulu penguasa Gunung Patuha itu siapa itu? Lodaya. Pangeran Lodaya. Iya. Sebelum disancang atau sekalian sama sancang? Saartiku Setahu dia. Lodaya wis nglomporo. Wis nguasane Lodaya udah pirang-pirang nggon. beberapa tempat. Aku mbiyen yo melok bantu. Betul, karena dia Apa sing dadi karepane? Tapi kerajaannya itu ada di sini atau di Sancang pada waktu itu? Kraton Iya, keraton. ana ing Patuha kene. ada di Patuha sini. Ada di Patuha sini. Oh, jadi dulu kuasanya Pangeran Lodaya di tempat ini ya? Iya, Terus apa yang terjadi selanjutnya? rakyat dheweke ora gelem ana Rakyatnya sing tidak nrimo ajaran kuwi mau. rakyat tidak ada yang mau menerima ajaran Islam. Lalu
Rakyat Lodaya. Rakyatnya Lodaya. Panglima ini perang. Ditokno kabeh. Dikeluarkan semua Gempur. untuk mengumpul Sapa wae kang seko segara abang kuwi. Kasepuan pasukan dari segala Di mana itu kesepuhannya itu? Laut Merah dulu. Setahu saya kan. Kulon. Oh, di ujung kulon. Berarti Laut Merah sudah menduduki ujung kulon pada waktu itu. Dan ujung kulon itu memang tempat yang tak bertuan, sehingga kerajaan Laut Merah bisa menguasai dengan mudah. Ya mengkono le. Yes. Lalu apa yang terjadi selanjutnya itu? Ana ing kono Di sana aku yo nate ngangsu ilmu dia pernah sadurunge sebelum padha mlebu kono. Oh, sebelum Laut Merah masuk ke sana gitu maksudnya? Mergo karena guru-guruku akeh sing saka kono. Oh, oke, oke. Iki rogo iki keneng apa to le? Hah? Rogo iki keneng apa? Biasa. Kok ora kaya biasane? Suhunya 14 derajat, sangat dingin. Apa iku? Apa ya? Dingin apa saja? Adem. Adem pisan. Wis anggere betah. Apa katanya? Dibikin betah? nggak betah. Oh, nggak betah. Selimuti Pak. Oh ya, selimuti. Biar agaknya adem. Anget. Tekan ngendi ceritane mau? Nah, itu. Banyak guru. Sampean banyak guru di ujung kulon. Iya. Pancen aku akeh meguru ana ing kene. Ujung kulon. Sakwise tekane segara abang iku. Segoro Abang, oke. Gempur. Merembet tekan ing kene. Lambat-lambat Sampai ke sini. Aku diutus. Parang bopo dia terus supaya ngewang Biar. pangeran. dia utus bapaknya untuk membantu pangeran Lodaya. Oke. Waktu iku Pada waktu itu Ya, Anda bisa terangkan sendiri. Empu Terang, ya. Wastodewa kalian Cangyang Antarikusumo Mas sama dari Kusuma sing seko aku yang dari Dewi Maiswari ku teko Waduh. Ratu Kidul. lancak piturute. Oh, Nyi Roro Kidul. Itu dalam rangka apa itu? Mereka datang atau mereka kumpul? Piantu Lodaya Bantu Lodaya. nanging waktu iku namun pada saat itu panglima ini Lodaya acur kabeh Dapat Sirna. dikalahkan. marang segara abang Lalu mangkane oleh karena kan bopo ngutus awakku bapaknya mengutus supaya mbiyantu agar membantu ananging namun Lodaya ngomong Lodaya bicara ya. marang Laut Merah sing kandhamu Iya, betul, Laut Merah. supaya agar adu arep ijen adu lawan satu siji-siji. Masya Allah, perang tanding Iya, antara Lodaya dengan siapa itu? waktu iku Priyantone pada saat itu lawannya duweni cahya kang sumunar punya cahaya yang basah resik bersih lan wibawa dan wibawa sing jenenge yang namanya Hasim Bahadur. Oh, Masya Allah. Jadi Pangeran Lodaya lawan tanding dengan Hasim Bahadur. Iya, Terus apa yang terjadi itu?
Mereka sama awakku kuat. arep melok-melok Dia mau tetep ikut-ikutan. wae dipenging Nggak boleh ikut-ikutan Oh, nggak boleh ikut-ikutan. karo Lodaya. sama lo deh. Kang Topo uga mengkono. Maeswari uga mengkono. Oh, mereka menyaksikan semua. Termasuk Iya. Astadewa. Masya Allah. Perang tanding kalaksanan. Laksana perang tanding. Lodaya gak iso nembus Lodaya nggak bisa nembus. ajian dheweke. Masya Allah. Lodaya ngetokno Lodaya mengeluarkan pusaka-pusaka pusaka-pusaka. andalan nanging Namun ka ono siji nggak ada Sing iso satupun yang gawe bisa. kawus Masya Allah. Bahadur. Jadi nggak ada satupun pusaka atau keilmuan ajian-ajian yang Pangeran Lodaya lontarkan itu terkena oleh ke Hasim Bahadur. Iya, Masya Allah. Terus apa yang terjadi selanjutnya itu? waktu iku Pada saat itu aku yo pengen ngamuk dia pengen nanging aku ora iso. Lah iyalah, sekelas Pangeran Lodaya aja nggak mampu, apalagi Anda. Iya. Masya Allah. Berarti Pangeran Lodaya dikalahkan oleh Hasim Bahadur. Kalahe mengkene le, kalahnya di sini. Kalahnya di sini. mengkene awak murti basa mengkene kuwi Mengkene Apa, Le? apa? begini. Oh, begini. Kalahe mengkene. Oh, gimana kalahnya? Kalahnya begini. Waktu iku Pada saat itu Hasim Bahadur njupuk Hasim Bahadur salah sawijining kayu salah satu kayu ana ing alas. yang ada di Hutan. Hutan mana itu yang diambil? Di ujung kulon kono. Di ujung kulon. Ada namanya nggak kayunya itu? Awak muruh kabeh. Rikala semono Dikalah di kayu sentigi Stigi. ora umum. Oh, tapi aneh kayu stiginya itu. Orang umum. ya, Terus apa yang terjadi? Apa yang dilakukan dengan kayu tersebut? Dheweke nyekel kayu iku. dia memegang kayu itu Ngocapno mantra-mantra ing aku mengucapkan dhewe gak eruh apa sing dipangucapke. Ning saiki yen tak eling-eling Hmm. iku bahasane dheweke. Bahasa Arab ya? Iya, Oh, Al-Quran mungkin itu. alus suarane suaranya ndadekno awake sumunar cahyane terang gawe sulap ing mripat. membuat silau mata Aku dhewe ra iso nahan dia nggak bisa nahan Masya Allah. sulape. silaunya. Jadi bercahaya langsung itu setelah dia membacakan ayat-ayat Quran. Iya. Lodaya bengok-bengok sajroning Teriak-teriak Teriak apa? Kesakitan atau? Hasim Bahadur nyapetno Hasim ana ing awake Lodaya. ke badannya. Masya Allah. Kaping 7 Jumlahnya 7 kali. 7 sabetan. Lodaya ambruk. Lodaya jatuh. Masya Allah. Langsung tak samber. Langsung disamber. Akhirnya Akhirnya isin malu mergo kalah. karena kalah. Awak dhewe semingkir. Mereka menyingkir. Mereka itu siapa? Hasim Bahadur Tutuh atau Pangeran Lodaya Lodaya dan juga pasukannya. juga aku lan Bopo juga ngono. Nding sumingkir.
mergo janjine wong mau. Itu Asadewa nggak bantu itu? Dheweke ra iso. Dia nggak bisa. Antari Kusuma juga Sang Hyang lain tidak ada yang bantu. Mergo keputusane Ijen lawan Ijen. Oh, 1 lawan 1. Masya Allah. Lodaya lara Lodaya sakit. digawa ana ing patuhakene. Dibawa di Patuha sini. Aku yo melok bantu mboyong. Oh, Anda merawat Pangeran Lodaya? Iya. Tak rawat kalian pitu petari Dengan 7 bidadari. supaya iso gawe pulih maneh. Jadi selain Anda ada 7 batari ya, yang ikut merawat Pangeran Lodaya. Iya. Akhirnya sembuh itu. Suwe. Berapa lama itu fase dari luka sampai dia sembuh itu? Ya mah tahun-tahun le nek kanggo. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Masya Allah. Lalu setelah sembuh apa yang dilakukan Pangeran Lodaya itu? Dendam dia. Menyerang balik. Mengko dhisik Tahan dulu. Oh, tahan. Kopi mana kopi? dheweke ana rubah tindak lakune. Dia tindak. Uga pangucape wis ora kuar-kuar kaya biyen-biyen. Masya Allah. Jadi berubah karakter ya? Ucapannya juga udah nggak berkuar-kuar. Aku dhewe yo Aneh. gukmun. Dia sendiri juga Mula aku yo trimo sumingkir. Dheweke wis ra kaya biyen. Oh, udah berubah ya, nggak seperti yang dulu. Sak karep-karepe dhewe. Masya Allah. Ana ing salah sawijining ada di salah Pasuk. satunya. pasugatan apa ya le? Apa tuh? Pasugan. Pokoknya songo Sang Hyang. Oh, 9 Sang Hyang. Iya. Lodaya juga uga teko. Lodaya juga datang. Dadi gumunane kabeh kang teko ana ing pawiwahan kuwi. Jadi yang datang di pertemuan Ngopo itu dheweke kok dadi wong meneng? kenapa jadi orang India? Oh, jadi berubah karakternya ya. Masya Allah. Meneng lan meneng enake. Diam Ora lan kaya diam. biyen. Iya, jadi nggak banyak Duweni. bicara. Ya. Usul Mempunyai sing usul trengginas. yang berbeda. Terangane le dheweke meneng-meneng Dia diam-diam mara ana ing ujung kulon. ke ujung kulon. Oh, Pangeran Lodayanya diam-diam pergi ke ujung kulon Iya, menemui Hasim Bahadur. aku ngenai Santi, telik Santi mengkono polae. Begini, Aku sempat muring. dia sempat marah-marah. Oke, jadi saya paham. Jadi dengan perubahan karakter Pangeran Lodaya itu membuat Anda curiga dan memata-matai ini ada apa gitu. Dan ketahuan bahwasanya Pangeran Lodaya sering ke ujung kulon menjumpai Hasim Bahadur. Iya, bapak ngono muring gede. Terus Anda muring ya. Bapaknya dia. Oh, bapaknya juga muring. Antariku semua iku ngono. Oh, jadi mereka para Sang Hyang tahu semua ya akan kepergian Lodaya ke ujung kulon. Aku sing wenehi weruh. Dia yang ngasih informasi. Oh, Anda yang memberikan informasi. Ngopi. Ngopi, Ki. Bismillah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Terangane dheweke mlebu Islam Masya Allah. marang Hasim Bahadur. Jadi yang mengislamkan Pangeran Lodaya Hasim Bahadur.
Iya le. Terus apa reaksi para Sanghyang itu? Ayo muring geden. Marah besar. Marah besar. Iya. Apa yang dilakukan mereka itu? Kang Bopo ngutus Hmm. Braja Dharma saka Galunggung Oh, Masya Allah. supaya ngobrak-abrik gawe lunga lodaya ana ing panggonane Patuha. Oh, jadi ngutus Braja Dharma. Braja Dharma gunung ini. Karena kan memang tempat tinggal ini. ya. Terus campur mereka berdua jadinya itu. Genah Iya. ora umum. Aku dhewe trimo ndelik. Iya, bersembunyi. Oh, Anda sendiri bersembunyi karena takut ya? Oh, itu Iya. petir mulu kali ya, jedar-jedor. Masya Allah. Terus apa yang terjadi itu? Ana ing lembah Patuha Di lembah Patuha dhisik dulu sumur sumur ukurane cilik itu ukurannya kecil. ngetokno Mengeluarkan lebu mulak-mulak. air. Wah, mendidih. Iya, Terus? barengan karo gelute kekloron kuwi mau. Barengan sama perangnya mereka. Masya Allah. Jadi perang tempurnya mereka berdua. Gede Dia meletus jadi besar. ngerusak ki weteng Merusak kiri kanan. brayatku kasing mati. Masya Allah. Meletus itu kali Gunung Patuha enggak? Iya le. Iya. Masya Allah. Ananging Namun budaya panggah ana ing Patuha kono budaya tetap di sawise letus mau. setelah letusan itu. Diparani marang Braja Dharma malih. Oh, didatangi Braja Dharma lagi. Setelah meletus itu ya? Iya. Supaya lunga minggat saka papan kono. Agar pergi dari tempat ini. Aja gawe Jangan pengaruh Hmm. ana ing daerah kono. Patuha ini ya. Lalu apa yang terjadi? Dheweke kesel Oh, Lodaya kesal. kesal. mongkok mangkel atine ning mergo wis duweni panutan anyar. Dheweke isane mung nahan. Aku nyawang saka kadohan. Ia melihat dari kejauhan. Hmm. Dheweke kaya nulis ana ing tebing, Iya. salah sawijining tebing. Asma Allah. Masya Allah. Ngono le. Sapeninggalé kuwi, Setelah itu Lodaya Hmm. Lodaya banjur lunga. Lodaya pergi. Pergi akhirnya dari tempat ini, dari Gunung Patuha. Jalasetra sing saka Kabupaten Galunggung Hmm. diutus marang Braja Dharma supaya manggone ing Patuha kono. Oh, Jolosetro. Resi itu ya? Resi, ya resi. Masya Allah. Lantas pergi kemana itu Pangeran Lodayanya? Waktu iku Pada waktu itu aku wis ra ana kabar karo dheweke. Kelangan enggok mergo dheweke wis nutup apa kang dadi kunci-kuncine jaman biyen-biyen isih bareng. Pangeran Lodaya menutup komunikasi dengan Oh, dengan semuanya menutup komunikasi. Dia menyendiri. Apakah dia langsung ke itu hutan Sancang kali? Mungkin ana ing Sancang ning namun menurutku Hmm.
dheweke kalau pasukan-pasukane kang arupa macan golek enggon. Ada di sana ya. Ya, mencari tempat. Oh, mencari tempat. Iya. Iya kuwi ala sancang iku. Ala sancang itu ya. Sing dhisik tinggone Buto Ijo. Yang dulu ditempati Buto Ijo di alas sancang. Gempur Malang Lodaya. Digempur Sak tertiku ngono kuwi ceritane dhek iso nguasani sancang. Oh, itu asal muasal dia bisa menguasai hutan sancang ya. Iya. Masya Allah. Luar Nanging, biasa. Namun Lodaya duwe kekarepan Lodaya punya keinginan marang panutane kuwi. Mulambara sama panutan-panutannya. dheweke manggon ana ing Gunung Sawal. Dia bertempat tinggal di Gunung Dene ing Sancang. Kuwi pasukan-pasukan sing nggon. Kalau di Sancang pasukan-pasukannya, tapi kalau para Lodaya di Gunung Sawal. Itu di Gunung Sawal. Oh, dia memantau dari Gunung Sawal ya. Iya le. Oh gitu, Masya Allah. Luar biasa itu. Ngono wae le ceritane. Tunggu dulu, masih ada beberapa, kopi saya juga belum habis ini. Jadi, tadi Anda menyebut resi dari Galunggung. Siapa tadi namanya? Jala Setra. Jala Setra. Itu sampai saat ini Iya. Jala Setra menguasai Patuha ini ya. Neng kono. Sampai sekarang ya. Iya. Dia ada di puncak Patuha. Oke. Terus Anda tahu bidadari-bidadari yang merawat Pangeran Lodaya? Sebab kayaknya mereka itu yang pernah datang ke saya itu 7 bidadari itu. Bidadari, Batari. Dari Betar. Anda kenal? Lah wong sing gawa yo aku to le. Oh iya. Maksud saya bisa menyebutkan nama gitu. Sebab ada kaitannya ini pertanyaan saya ini. Jenenge. Pitu kok nyebutno kabeh. Satu pimpinane. nggak mau nyebutin semuanya Ustaz. Ya wes. Dewi Andini. Dewi Andini. Berarti yang dideketin sama Ki Jarod Dewi Andini. Bocah iku mana? Iya. Oke, ndak ingetin Dewi Andini ndak. Oke. Wis ngono le. Krungu-krungu awakmu arep nang wetan. Nanya, dengar-dengar Pak Ustadz mau ke timur. Iya, saya rencana mau ke timur. Insya Allah setelah dari Bandung ada satu kota lagi tengah, langsung saya nang wetan. Abot ceritane ana ing wetan le. Berat ceritanya dia. Iya, terutama saya mau tahu tentang Bubat. Si Yudo mau kepiye? Yuda tadi bagaimana? Goleki aku. Ya, tadi saya janji Aki bisa nemuin dia. Saya kasih waktu 5 menit. Aku rung buka. Apa itu? Dia belum buka. Oh, belum buka. Oke. Nanti temuin aja 5 menit. Sampai tahu ada informasi penting juga dari Wanara. Apalagi kalau Wanara bisa diajak jadi masuk Islam. Itu alangkah bagusnya juga itu. Oke, berarti terus Anda sendiri pernah di tempat ini Anda bersama Lodaya pada waktu itu ya? Iya. Oke. Dan yang bantu. Dan yang mengislamkan Lodaya adalah Hasim Bahadur. Wah, ini baru ini. Pantesan Hasim Bahadur dikenal sama para sanghyang. Iya seperti itu. Ada pertanyaan kan, Ra? Oh iya, kejadiannya itu sebelum Masehi atau setelah Masehi? Anda ingat kejadiannya itu? Kejadian sing opo iku? Iya, tempur-tempur, terus gunung meletus dan lain sebagainya. Biar miturut awakmu. Apa kata? Kalau menurut Pak Ustadz,
Menurut saya sekitar abad 9, abad 10 kuwi anggone Laut Merah nyerang pasukan Lodaya. oke. Berarti itu efek dari penyerangan Baruna juga pada waktu itu mungkin itu. Sejarah awalnya kan diketahui kenapa Laut Merah sampai masuk ke tanah Jawa ini karena pertempuran dengan pihak selatan pada waktu itu. Ngerembet ke iku. Iya. Kalau nggak salah dia menyerang sampai Cilacap ya. Iya ngerembet no iku ceritane bakal dawa. Apa ya? Kalau merambat cerita itu Ora rampung makin leh. panjang, nggak selesai. Nggak apa-apa, kita masih punya berapa episode lagi nih, Pak? Iya bener dia kan pernah kalau nggak salah ngomong ya nyerang sampai Cilacap. Ini mah Cilacap Jawa Tengah ini. Oh berarti kena efek. Oke. Aku eling. Yang gunung meletus itu dia ingat. Dia inget ya. Oh sekitar abad 10. Tapi emang bener. Sause abad 10, 11. 11 paling jole. Karena Islam itu kan abad ke-6. Jadi setelah Islam, Dra, bukan sebelum Masehi, Dra. Abad 11 saat meletusnya gunung. Iya, abad 11 kan. Berarti sekitar 1000 berapa gitu. Habis opine? Ya wis entek ya wis aku anggone cerita. Kalau udah habis, ya. Saya bikin lagi. Iya, tapi ini informasi menarik sekali ini. Saya sendiri baru mendengar nih, Anda bisa bercerita. Itu Darmo tahu nggak sih itu Darmo? Kabeh cerita ana ing alam lelembut kabeh dhewe roh. Oh, dia juga. Nanging Tapi kadang dia suka polahe yo mong kono kuwi ngerti dhewe awakmu. Apa katanya? Semua cerita di dalam Darmo itu tahu, tapi tingkah lakunya ya seperti itu. Nah iya, dia kadang agak ngibul-ngibul juga itu ceritanya tuh. Biar seru kata dia. Wis Masya Allah. Ngono Tunggu wae. dulu Ki, saya kan kangen udah lama nggak ketemu. Apalagi kita punya rencana buat di Jawa Timur nanti itu di Bubat, terus di Pemandian Gajah Mada, pokoknya di Mojokerto lah. Dan juga yang menarik juga kita akan liputan di Banyuwangi, kita akan mengungkap. Nah, Aki tahu nggak tentang sosok makhluk yang bernama Badara Wuhi? kuwi sapa? Itu siapa? Dia katanya penari dari pantai selatan, siluman ular. Anda pernah mendengar nama itu? Badara Wuhi. Menurut film Ora. KKN. Enggak tahu. Aku ora roh. Ku barang opo? Kok bareng? Orang di penari. Sinden. Wis urusan dhewe le. Wah, nggak CS ini. Nggak seru. Oh, gitu. Aku ora weruh. Iya nggak tahu Mas. Hah? Fiktif ya? Aing-aing. Ya wis lah. Wis mengkono wae. Tunggu dulu. Hah? Mengkono wae wis. Oh iya. Jadi di sini kan memang ada dua penyebutan tempat situs ya, lupa juga situs. Ada Sunan Ibu, ada Sunan Rama. Kalau menurut Anda sendiri apakah yang dimaksud dengan Sunan Ibu itu Dewi Andini dan Sunan Rama itu adalah Jalasetra? Jalasetra. Iya. Mungkin Seperti itu ya. Orang saya nyebut ning ngono kuwi. Oke. Terus di lembah juga ada sumur 7. Apa ada kaitannya dengan ketika dulu apa namanya Pangeran Lodaya dirawat? Ada 7 mata air. Sekarang dibikin sebagai apa sumur. Yen jenengmu yo istilahnya gawe simbol-simbol ngono kuwi. Oke. So, Iku penyerupaan saka petari-petari. Iya, Pancen iya. mandinya di situ juga. Betari iki
tugas sing gawe iki, Betari iki tugas sing gawe Oh, iki, punya dhewe-dhewe. masing-masing. Mangkane nggone ya dhewe-dhewe. Oh, seperti Mengkono. itu. Wis sakarep mulai marak ngarani aku wis gah mikir-mikir kaya mengkono. Mau menamai apa? Oke, oke. Tapi Batari itu mandinya di sumur itu juga. Lendra mau masang roh. CCTV. Pengen tahu nih Mas Ted. Enggak bercanda, Ki. Itu pertanyaan dari Hendra. Tapi apa Kuncen ataupun masyarakat sini bahkan wartawan itu pernah melihat lafadz Allah di tebing sana itu. Kaya sing tak kondo mah. Iya, makanya Kadang kala hmm, yo ngatonake Kadang kala kelihatan. tulisan iku. Aku dhewe yo tau roh. hmm. Sakwise Lodaya nulis iku. Tapi waktu Lodaya nulis itu Anda nggak tahu itu lafadz Allah atau Ora apa? ngerti. Nggak ngerti ya goresan-goresannya. Itu nulisnya pakai apa? Tangannya dia atau pusaka itu? Yo nganggo kaluwiyane dheweke. Memakai kelebihan. Kelebihannya dia. Ya ora mungkin nganggo tangan tulisan aku areng. Oh iya, nggak ada arang juga. Sebab memang posisinya itu kalau kata menurut juru pelihara di sini itu nggak mungkin ditulis oleh manusia karena letaknya di tengah-tengah tebing. Ada lafadz itu. Dan sempat dimasuk berita juga itu kan, adanya lafadz itu ditemukan. Masya Allah. Jadi memang luar biasa ini ya, Gunung Patuha atau Gunung Sepuh ini. Dan Kawah Putih itu berarti asalnya dari letusan Patuha pada masa itu. Leres. Iya benar. Akibat pertempuran dari Brajadharma dan juga Lodaya. Mereka sama kuat itu, nggak ada yang kalah ataupun menang. Ora ana sing kalah, ora ana sing menang. Mung atine dheweke kabeh. Terima mundur ben supaya ke tentrem kewetengan orang rusak alam. Oke. Mergo kahanan kuwi akeh sing kelangan Oke. dari saka bangsa lelembut, Oh iya. Oh, saka bangsa menungsa, betul, betul. saka bangsa kewan kabeh uga ana. Tadi juga Kuncen saya baru teringat menyebutkan ada satu lokasi di atas itu namanya Sanghyang Buruan. Katanya tempatnya para Sanghyang rapat. Apa itu juga identik dengan pertemuan mereka itu pada waktu membahas masalah Pangeran Lodaya? Iya, Sanghyang Buruan. iku panggonane. Itu tempatnya. Masya Allah. Luar biasa. Saben gon ana dhewe Tiap tempat ada sendiri. sing wis disediakno sang yang Oke. tengah, wetan uga ngono. Sama ya semuanya ya. Sesuk bakal eroh awakmu. Dan itu juga kejadian itu yang menyebabkan Pangeran Lodaya keluar dari 9 Sanghyang di Pulau Jawa Iya. ini. Ning tetep dihormati kalau liya-liyane. Iya. Karena memang Pangeran Lodaya punya sejarah yang kuat sih. Apalagi pernah berguru dengan guru yang sama dengan Astadewa dan juga Sanghyang Baruna itu. Di Gunung Padang ya. Masya Allah. Ntar ada pertanyaan lagi nggak? Ini mumpung lagi baik dia mau cerita. Itu nafasnya sampai sekarang masih ada Ustaz. Masih ada. Dan menurut Kuncen ini masih ada tadi. Ada yang mau nanya? Kabarmu kepiye le? Kenapa? Kabarmu piye? Oh, alhamdulillah. Brayat-brayatmu. Rakyat-rakyatku alhamdulillah apik-apik kabeh. Iya kan bener ya? Iya. Benar. Alhamdulillah. Wis aja nyinggung kidul kono, bencak arepe dhewe. Oke. Siap. Satu komando. Tetekno atimu, mlaku miturut ati. Ya. Minuwun marang Gusti Allah.
Apa itu? meminta bakal mulya Oke, dunya lan akhirat. Masya Allah. Iku kondone Hasim Bahadur. Iya. Berarti sedikit banyaknya juga misteri Hasim Bahadur udah mulai terungkap ya. Oke, sahabat siar. Demikianlah tadi tentang sejarah singkat Hasim Bahadur. Ya, mudah-mudahan tercerahkan bagi sahabat siar yang memang masih penasaran dengan sosok Hasim Bahadur. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang berkenan nantinya saya akan menjelaskan secara rinci, lebih terinci lagi tentang sosok Hasim Bahadur.